Mari bersatu, mari bergerak, kita kawal program Presiden sampai kemudian Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur, bahagia, lahir dan batin. Saya duduk di sini sama dengan kawan-kawan. Saya masih seorang aktivis dan saya menggunakan jabatan saya sebagai alat perjuangan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala penindasan. Jadi saya nggak berubah, arena saja yang berubah dan waktunya yang berubah. Topi yang saya pakai, topi SMID. Ini adalah organisasi gerakan mahasiswa yang sangat progresif pada zaman Orde Baru, dan waktu itu kita berjuang bersama rakyat melawan kediktatoran militer kapitalistik Orde Baru. Jadi saya merasa diri saya sama dengan kawan-kawan saya, tidak ada jarak, tidak ada itu. Saya berjuang sampai sekarang. Dan saya sudah kehilangan kata-kata karena apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ternyata satu frekuensi dan saya merasa di tempat yang benar. Karena apa yang sedang dilakukan oleh Presiden itu musuhnya sangat besar, resikonya sangat besar. Kita tahu bagaimana Venezuela yang berjuang melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh leluhurnya yang namanya Simon Bolivar. Akhirnya hanya dengan waktu sebentar, pimpinannya kemudian diambil oleh mbahnya imperialisme. Sebelumnya Chili, Allende juga diperlakukan seperti itu. Sebelumnya lagi Bung Karno. Pada saat saya berjuang bersama petani, ada petani dari Riau, dari Pulau Padang. Separuh pulau itu akan dikuasai oleh salah satu oligarki. Mereka datang ke Jakarta. Mereka demo. Demonya bukan hanya demo-demo hidup rakyat, hidup mahasiswa. Camping 6 bulan di depan Kementerian Kehutanan. Saya ada di situ. Dan pada bulan Desember 2011 mereka jahit mulut. Karena lahannya, karena tempat tinggalnya akan dirampas oleh oligarki, akan dibuat hutan tanaman industri. Suatu saat petani dari Jambi, ada perusahaan sawit besar di situ. Saya nggak perlu menyebut namanya. Di dalamnya ada kampung, di dalamnya ada suku anak dalam. Mereka begitu mendapatkan izin untuk membangun perkebunan sawit ini, gitu loh. Orang-orang ini, ribuan orang harus keluar dari kampung halamannya. Oligarki. Ini fakta-fakta yang terjadi. Bahwa selama ini seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, kenapa kita miskin, anak-anak tidak bisa sekolah? Padahal sumber daya alam kita kaya sekali. Karena apa yang kita miliki hanya dinikmati oleh 60 keluarga. Ini lawan yang besar. Dan ini tidak pernah bisa kita selesaikan selama Indonesia merdeka itu. Maka saya minta bahwa sore hari ini bukan hanya sekedar omong-omong, tapi ini momentum. Kalau kita mau membela bangsa, mau membela rakyat, harus kita bela apa yang sedang diperjuangkan oleh Presiden kita. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan, revolusi sudah dimulai dari istana. Tugas kita sebagai rakyat, sebagai aktivis, sebagai pejuang adalah menyambut dan memenangkan revolusi yang sudah dimulai dari istana itu. Presiden sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat, bahasa Bung Karno. Presiden sedang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita proklamasi. Cita-cita para leluhur kita yang berjuang dengan nyawa, dengan darahnya, dengan hartanya untuk melawan kolonialisme Belanda. Pak Presiden sedang melaksanakan mandat konstitusi. Apa? Yaitu Declaration of Independence-nya bangsa Indonesia yang dinamakan Preambul Undang-Undang Dasar 45. Di sana tercantum tujuan negara, di sana tercantum dasar negara. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segala bangsa, dan ikut dalam perdamaian dunia. Musuh
tadi sudah disampaikan, serakanomik, imperialisme, oligarki, koruptor. Dan saya menambahkan satu lagi, bahwa musuh sekarang ini tambah satu lagi seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, yaitu kaum hantam kromo. Tidak punya analisa, tapi ngoceh terus dan asal ngomong. Padahal, mohon maaf, bacanya hanya judul-judul di TikTok dan IG. Tapi ngocehnya luar biasa. Dan kelompok ini harus diimbangi oleh kawan-kawan semua. Yang bisa melindungi program-program kerakyatan presiden hanya rakyat. Hanya rakyat yang bisa melindungi program-program presiden. Oligarki terlalu kuat. Kalau rakyat tidak ikut, rakyat tidak di depan, program-program itu very colossal. Jadi saya mengusulkan setelah keluar dari sini, segera dibentuk satu gerakan, namanya Gerakan Nasional Pasal 33, untuk melindungi program-program kerakyatan, program-program kebangsaan yang sedang dilaksanakan oleh Presiden. Problem kita kemiskinan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Presiden sedang membangun kemandirian nasional atau Trisakti sebagai syarat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dan mengentaskan kemiskinan. Hanya rakyat, hanya kitalah yang bisa melindungi, yang bisa menyingkirkan oligarki yang selama ini mengkudeta kehidupan rakyat Indonesia. Saya tantang kalian sebagai anak-anak muda. Saya juga masih berjuang. Mari, kalau memang kita mau berjuang, mau menyelamatkan bangsa ini, mau menyelamatkan rakyat Indonesia, segera kita bergerak. Musuh sudah ada di depan kita. Musuh sudah ada di depan kita. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak bersatu, kita tidak terorganisir, saya khawatir Venezuela, saya khawatir Chili, saya khawatir dengan Soekarno. Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang. Karena sekarang inilah kemudian Presiden sedang menjangkau rakyat-rakyat yang selama ini tidak terjangkau. Presiden sedang menjadikan rakyat sebagai subjek ekonomi yang selama ini subjek ekonominya dikuasai oleh oligarki. Presiden sedang memberikan makan bagi anak-anak yang tidak bisa makan. Ada 4 juta anak yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah. Jadi salahnya di mana? Salahnya adalah karena Presiden melawan imperialisme, Presiden melawan oligarki, dan Presiden melawan koruptor. Itu salahnya. Siapapun yang kemudian menghalangi program Presiden, mereka adalah antek-antek dari 3 kekuatan itu, yaitu kaum serakanomik.